saya merasa sangat sakit, sangat sedih ketika saya melakukan rescue, evakuasi. Tapi saya merasa kembali mendapat sesuatu energi yang baru ketika saya membuka kandang untuk melepas liarkannya kembali. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini di channel ini. Kali ini saya akan bercerita pengalaman kami ketika melakukan rescue individu orangutan induk dan anak yang kebetulan nih tidak bisa akses mobil untuk masuk. Jadi ini ada satu individu orangutan induk anak yang saya rescue di satu konsesi perkebunan juga, dan kebetulan ini individunya sudah sangat kurus ya, karena memang sudah terisolir di satu pulau kecil di konsesi ini. Jadi kami mendapat informasi dari pihak perusahaan yang kebetulan individu orangutan ini terjebak di satu hamparan kecil yang sudah di land clearing di sekitarnya. Jadi individu orangutan ini memang harus dievakuasi karena sudah sangat kurus sekali dan harus ditranslokasi. Jadi saya bersama tim, ada juga dokter hewan, ada juga teman-teman dari BKSDA SKW 1 Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi kami melakukan rescue di satu perkebunan yang ada di Ketapang. Jadi ini sangat dramatis ya, karena memang kami melakukan penyelamatan orangutan ini di mana awalnya cuaca cukup cerah dan tiba-tiba mendung, dan ketika saya sudah melakukan eksekusi di individu ini, tiba-tiba hari langsung hujan. Jadi di mana lokasi ini juga tidak bisa diakses oleh mobil ya, jadi terpaksa harus kita gendong orangutan ini ke luar untuk masuk ke kandang habituasi, kandang transport maksudnya. Jadi sesampai kami di kandang, kami mencoba untuk mengecek kondisi individu ini karena memang sangat kurus ya, terlihat ya. Jadi dari tim kami, dokter hewan, mengecek semua keseluruhan dari kesehatan dari kedua individu ini, induk dan anak ini, dan setelah semuanya sudah terlihat aman dan bisa kita translokasikan, kita langsung mengambil keputusan untuk individu ini dilepas liarkan kembali seperti itu di tempat yang sudah ditentukan oleh teman-teman BKSDA. Nah, kita tetap menunggu nih. Jadi bukan kita buka kandang langsung tinggal. Jadi kita ada tim juga yang monitoring bagaimana individu sama anak ini bisa bertahan di tempat yang baru sampai benar-benar stabil setelah pasca pembiusan ya. Selalu seperti itu setelah rescue dan pelepas liaran kembali. Setibanya kami sampai di tempat pelepas liaran induk dan anak ini, waduh itu saya merasa senang ya, karena kita membawa mereka ke tempat hutan yang betul-betul yang benar bisa mampu untuk memberi mereka pakan ya, dan ini tempat yang sudah sangat luar biasa dan terjaga tentunya. Jadi di situ saya merasa luar biasa, saya merasa bangga ke semua, ke diri saya dan ke tim juga, karena kita bisa melakukan penyelamatan untuk individu orangutan ini beserta anaknya. Dan ketika buka kandang, di situ saya rasa sangat bahagia sekali karena kita sudah bisa mengembalikan ke tempat yang selayaknya seperti itu. Jadi itu hal yang saya rasakan di saat itu. Jadi saya merasa sangat sakit, sangat sedih ketika saya melakukan rescue, evakuasi. Tapi saya merasa kembali mendapat sesuatu energi yang baru ketika saya membuka kandang untuk melepas liarkannya kembali. Oke teman-teman, cerita ini belum berakhir karena masih banyak cerita saya di balik kegiatan penyelamatan orangutan ini. Saya akan cerita semua. Tetap tunggu di channel ini. Bye-bye. Oke, baik teman-teman, di cerita yang selanjutnya saya akan bercerita bagaimana Yari ada di Kalimantan Barat, dan ini menarik sekali karena ini berhubungan dengan satu individu yang bernama Jojo orangutannya, di mana kami bisa melakukan rescue orangutan Jojo itu hingga kami ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Jadi ini untuk rescue Jojo ini sangat spesial buat kami. Jadi tetap tunggu dan
ikuti channel ini. Terima kasih.